Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzu billahi minas syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah allazi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, kami sangat bangga dan bahagia bertemu dengan Anda dalam acara Mimbar Agama Islam. Pada kesempatan ini kita berbicara tentang fikih lingkungan manusia, alam semesta, termasuk di dalamnya adalah lingkungan, satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Manusia membutuhkan yang namanya pohon, kemudian hutan, air, dan seterusnya. Begitu juga dengan sebaliknya, dibutuhkan manusia-manusia yang afik, yang bijaksana untuk melestarikan lingkungan dan melestarikan keberadaan umat manusia di permukaan bumi ini. Di studio telah hadir narasumber yang sangat energik, tokoh kebanggaan kita di Sumatera Utara. Beliau adalah tokoh muda sebagai dosen di Universitas Al-Wasliyah Sumatera Utara dan juga sebagai sekretaris di bidang fatwa MUI Provinsi Sumatera Utara. Sungguh sangat kita bergembira bisa ketemu dengan narasumber yang begitu terkenal dan langkahnya selalu mendatangi orang-orang yang membutuhkan solusi dan tangannya selalu untuk membuat solusi baik melalui tulisan maupun di dalam berdakwah. Untuk itu kita panggilkan narasumber kita, Bapak Al-Ustadz Dr. Irwansah MH. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Baik, pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, untuk mengambil hikmah dan berkah dari acara ini, lebih dulu kita menyimak ayat-ayat suci Al-Quran yang dikumandangkan oleh qori'ah kita, Nur Jannah, yang akan membacakan surat Al-A'raf ayat 53 sampai ayat 56. Mari kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa ala al-'arsh. يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات
ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا. إن رحمة الله قريب من المحسنين. صدق الله العظيم. Pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, mudah-mudahan dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang dikumandangkan oleh qori'ah kita dapat menyejukkan hati kita dan mudah-mudahan dapat mendapat hikmah dari dialog kita pada hari ini. Langsung saja kita kepada narasumber yang luar biasa pada hari ini, yaitu Pak Dr. Irwansyah MHI. Pak Ustadz, kita memiliki tema fikih lingkungan, di mana kita ketahui berkaitan dengan lingkungan ada mengatur hubungan manusia dengan alam semesta, ada di dalamnya udara, daratan, lautan, bahkan hutan barangkali dan segala penghuni yang ada di dalamnya. Tapi juga menyangkut tentang lingkungan hubungan manusia dengan manusia sebagai tetangga, jalan, fasilitas umum dan lain-lain. Mungkin bisa diperjelas Ustadz dari mana harus kita mulai. Silakan Pak Ustadz. Terima kasih Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin ala kulli hal. Wassalatu wassalamu ala nabiyina wa ala alihi wa sahbihi mawal. Yang saya hormati Bapak Moderator, ini dosen saya ini, guru saya Bapak Dr. Hotmatua Paralihan Harap MAG, serta seluruh pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Dan hari ini TVRI sudah bisa disaksikan melalui streaming, mungkin seluruh Indonesia bahkan dunia. Baik, persoalan masalah fikih lingkungan ini kelihatannya menjadi sebuah tawaran atau isu baru di masyarakat. Ya. Jika sebelumnya kita fikih itu bicara persoalan ibadah, persoalan muamalah, persoalan munakahat, tetapi jarang sekali dibicarakan tentang fikih lingkungan. Fikih lingkungan. Fikih lingkungan itu jarang sekali diangkat. Walaupun belakangan Profesor Jamil, guru saya juga, mengangkat sebuah subtopik kecil fikih perkotaan, khusus pada kota saja, yang membahas tentang masalah-masalah fenomena yang ada di kota. Fikih lingkungan ini sebenarnya ketika saya baca sejarah dari berbagai sumber, itu sejak 1900-an lebih itu ada semacam pembicaraan kecil melalui diskusi-diskusi biasa. Ya.
Kemudian almarhum Allahyarham Ali Yafi, mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia, menulis buku 2006 menggagas fikih lingkungan hidup. Fikih lingkungan ini bicara tentang seperangkat ketentuan-ketentuan agama, syariat yang bersumber dari Al-Quran, yang bersumber dari hadis Nabi SAW dan pendapat para ulama dalam berbagai literatur yang berbicara masalah lingkungan, baik itu air sebagai sumber kehidupan, sungai, udara, hutan gitu, tanah dan sebagainya. Itu sebenarnya dalam kata lain Islam itu mengatur itu. Islam bicara tentang lingkungan. Islam tidak hanya bicara sebatas perspektif ibadah mahdhah, ghairu mahdhah, ibadah salat, puasa, zakat. Tapi lingkungan ini juga dibicarakan dalam perspektif Islam. Lebih jauh kita tarik misalnya hari ini adanya sungai yang terjadi banjir, gundukan sampah. Apakah Islam lepas dari situ? Tidak. Islam itu sumuliyah, agama yang berbicara pada seluruh aspek kehidupan tanpa terkecuali. Bahkan sekelas air juga dibicarakan dalam agama. Luar biasa Pak Ustadz. Tapi paling tidak Pak Ustadz ada beberapa topik yang menjadi perhatian tadi Pak Ustadz, yaitu tentang daratan, lautan, udara yang seharusnya harus kita pelihara dengan baik, terutama sekali persoalan yang berkaitan dengan air dan lingkungan perkotaan. Tapi kira-kira bisa nggak Pak Ustadz kita dapat gambaran tentang bagaimana Al-Quran misalkan berbicara tentang lingkungan ini, atau paling tidak bagaimana Rasul misalkan menata, memperhatikan yang berkaitan dengan lingkungan ini. Mungkin yang dua persoalan ini dari sebagai sumber dan landasan berpijak kita Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Terima kasih. Sebenarnya ayat Al-Quran itu cukup banyak ya berbicara tentang lingkungan. Di antaranya ayat yang dibacakan Qoriyah kita tadi, salah satu penggalannya wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan buat kerusakan di bumi ini ba'da, setelah islahiha. Allah membuatnya bagus. Dikaitkan dengan ayat yang lain, zaharal fasad bil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan itu nyata telah zahir dia oleh akibat perbuatan manusia itu sendiri. Jadi Al-Quran itu sudah mewanti-wanti. Allah mengatakan jangan bikin rusak lagi. Kamu dijadikan sebagai khalifah, silahkan kelola bumi ini untuk keberlangsungan hidup, tapi jangan dirusak. Bagaimana merusaknya? Banyak sekali. Penebangan hutan liar tanpa adanya hajah. Dalam dunia ini kan ada yang disebut dengan daruriyat, ada yang hajiyat, ada tahsiniyat. Kalau ada yang berkaitan tentang hajiyat misalnya, kebutuhan, ya silahkan. Kalau kita nebang kayu untuk kebutuhan buat rumah, silahkan, ada hajahnya. Tapi kalau tebang eksploitasi, akhirnya terjadi penggundulan hutan, terjadi kebanjiran, ini mendapatkan mafsadat, memunculkan mafsadat yang lebih besar terhadap seluruh makhluk hidup, bukan hanya manusia. Efeknya pada binatang juga, kepada lingkungan juga. Karena kita tahu bahwa manusia itu tidak bisa hidup tanpa tergantung dengan lingkungan. Kita bernafas misalnya dengan oksigen. O2 di lambang kimia disebut dengan O2. Kita bernafas. Ketika kita bernafas, kita keluarkan nafas kita yang tadi kita hirup tidak lagi dalam bentuk oksigen, tapi dalam bentuk yang lain, disebut dengan karbon dioksida. Karbon dioksida kemudian itu diserap oleh tumbuhan, diolahnya lagi. Dia bernafas, diambilnya karbon dioksidanya, CO2-nya, diolahnya lagi, dia munculkan kemudian oksigen. Jadi itulah lingkungan kita seharusnya yang kita pelihara, yang kita jaga. Jadi tidak boleh dirusak, penebangan hutan dan sebagainya. Begitu juga dengan sungai. Dalam sebuah riwayat Nabi SAW mengatakan melarang untuk merusak lingkungan termasuk sungai. Bahkan Rasul melarang baul itu buang air kecil di air yang tergenang. Rasul melarang itu. Rasul melarang untuk buang air di bawah pohon kayu yang rindang. Karena pada masa di gurun pasir, pada zaman lampau, pohon kayu yang ada di padang pasir itu menjadi halte transit masyarakat yang musafir. Itu fasilitas umum untuk kemaslahatan umum, limaslahatin ammah, maka Rasul mengatakan jangan buang air di situ. Kenapa? Itu hajat hidup orang banyak. Itu lingkungan yang disinggahi oleh masyarakat yang musafir. Jadi dalam Islam kita dilarang untuk merusak itu gitu. Tapi kenyataannya coba kita lihat halte bus di berbagai kota. Mana lagi halte bus yang nggak bawa pusing?
Ya. Orang kadang-kadang sengaja dia tengoknya sunyi halte bus itu, dia buang sampah di situ, buang kotoran di situ. Kita masuk pada sampah misalnya. Mohon maaf, ini fakta di lapangan. Ya. Ada seseorang yang pakai kain sarung habis sholat Jumat, pakai baju koko putih, siap sholat Jumat dia. Rumahnya di pinggir sungai, rusak tempat tidurnya, disorongnya saja ke sungai. Selesai. Padahal dia baru saja selesai sholat itu. Dia lihat rumahnya di pinggir sungai, spring bednya rusak, disorongnya ke sungai, selesai itu persoalan. Ya. Padahal kalau kita melihat berkaca dari perspektif agama, ini tidak benar. Ini dilarang oleh syariat. Di sungai itu kan ada ekosistem. Ya. Ada ular, ada ikan, ada bakteri. Sungai itu dipergunakan orang untuk mencuci, bahkan ada yang menggunakan airnya untuk minum. Ya. Ternyata kita cemari, kita kotori. Ini melanggar aturan syariat Islam. Ya. Inilah yang digagas oleh Ali Yafi, begitu juga dengan Yusuf Al-Qaradawi dalam buku beliau subtopiknya itu mengangkat tema fiqhul bi'ah. Ya. Bahkan para ilmuwan kita belakangan ketika Asy-Syatibi dalam Al-Muwafaqatnya menyebutkan daruriyatul khams itu ada hifzuddin, hifzul amal, hifzul nasl dan seterusnya, ternyata konsep baru yang ditawarkan oleh para ilmuwan kita ada hifzul bi'ah, memelihara lingkungan. Itu juga maqasidus syariah sesungguhnya. Sesuatu hal yang penting yang harus hari ini kita bicarakan. Ya. Saya kira itu yang paling penting. Baik Pak Ustadz, luar biasa. Tadi sudah dijelaskan Pak Ustadz, ada dua ayat yang menceritakan, disampaikan oleh Ustadz tadi bahwa telah nampak kerusakan di langit, di udara, di darat sebagai bukti kerakusan Manusia. bahkan kejahatan tentang manusia. Mungkin ada bisa diperjelas sedikit Pak Ustadz, apakah ini yang berkaitan dengan misalkan persoalan penguasaan lahan misalnya, atau memang berkaitan dengan pengolahan lahan gitu. Ada bagaimana kita membangun kode etik atau paling tidak bagaimana kita norma Islam berbicara tentang ini gitu. Silakan Pak Ustadz. Baik, ini memang persoalan lahan ini lagi hangat juga dibicarakan. Jadi kalau kita lihat berbagai penjelasan para ulama, ada dalam fikih sepertinya Syekh Muhammad Arsyad Talib Lubis dan beberapa fikih turos yang lain menyebutkan ada Ihya'ul Mawat, menghidupkan tanah yang mati. Iya. Jadi yang mati, yang tidak terpelihara itu ada sebuah konsep fikih khusus untuk bagaimana itu kemudian dikelola, tidak ditelantarkan. Akan menjadi salah, ini poinnya, akan menjadi salah ketika seseorang memiliki lahan yang cukup banyak, dia punya uang triliunan, dibelinya lahan, tapi dibiarkan mati tanpa dikelola. Ini salah. Ini lebih masalah lagi. Lebih masalah sebenarnya. Harusnya kalau dia tidak mampu untuk mengelolanya, hajat bahwa tanah itu harus dikelola, bagaimana prosedur yang ditetapkan oleh para ulama tadi, tapi dibiarkan, ditelantarkan menjadi hutan tanpa adanya pengelolaan, tidak menimbulkan maslahat, justru menimbulkan mafsadat, jadi hutan, di situ menyusahkan orang. Ini justru tidak sesuai dengan prinsip-prinsip agama tadi. Jadi prinsip agama itu kalau ada lahan itu mati dihidupkan. Bukan justru ada lahan kita banyak-banyak, justru mati karena kita memiliki secara personal. Itu yang seharusnya menjadi perhatian kita bersama. Jadi bukan hanya persoalan yang berkaitan dengan pengelolaan Pak Ustadz, atau memang sikap kita terhadap pembinaan dan penghidupan berkaitan dengan lingkungan, tapi berkaitan dengan penguasaan juga itu adalah diatur Pak Ustadz. Pak Ustadz ya. Baik Pak Ustadz, tadi ada dua persoalan penting yang berkaitan dengan lingkungan ini, yaitu Al-Quran dan hadis. Rasulullah SAW juga berbicara tadi bahwa jangan merusak dan mengotori sungai. Jangan mengotori yang namanya fasilitas umum. Lalu kemudian dalam konteks keindonesiaan dan konteks Sumatera Utara, apa yang harus kita lakukan begitu Pak Ustadz? Baik Pak Ustadz, untuk nanti dijawab setelah nanti ada pesan berikut ini. Pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, sebelum kita lanjutkan dialog yang semakin hangat ini, maka lebih dulu kita simak pesan-pesan berikut ini.
Pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, terima kasih masih tetap bersama Mimbar Agama Islam yang pada sore hari yang berbahagia ini kita bertemu dengan Ustadz yang sangat energik di Sumatera Utara, tokoh kebanggaan kita. Pak Ustadz, tadi kita berbicara tentang Rasul memberikan kritik, Islam memberikan kritik terhadap orang-orang yang tidak memelihara lingkungan. Fasilitas umum, air, udara, hutan juga harus dijaga. Lalu konteks keindonesiaan ini sebetulnya apa yang terjadi? Mungkin bisa Ustadz komentari, dan apa sebetulnya ancaman Al-Quran terhadap orang-orang yang mengabaikan berkaitan dengan lingkungan ini. Silakan Pak Ustadz. Baik, terima kasih Pak Moderator. Jadi memang kita melihat tadi indikasi dari ayat Quran itu kan zaharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Rusak itu jangan tanya yang lain. Manusia itu sendiri merusak. Manusia itu sendiri. Perkotaan banjir. Kenapa bisa banjir? Coba lihat drainase, tumpat semua. Tumpat dengan pembuangan sampah yang tidak pada tempatnya. Kadang-kadang saya katakan tadi dia buang sampah ke sungai, bahkan tidak sedikit kadang-kadang dia tidak merasa malu ketika dia bawa sampah pakai sepeda motor, dia tengok kiri kanan nggak ada orang, ditendangnya sampahnya selesai. Dia tidak berpikir itu melanggar aturan syar'i. Dia tidak berpikir bagaimana alam itu rusak, busuk, berbau tidak menyedap, tidak sedap, akhirnya dikonsumsi oleh publik. Begitulah. Begitu juga dengan halnya limbah-limbah. Limbah mencemari air. Air di situ ada ekosistem, ada ikan. Air itu digunakan orang lain. Dengan kata lain, dia berusaha tanpa sadar sudah mencemari lingkungan hidup, mencemari air yang itu dibutuhkan masyarakat. Dengan kata lain, yang meracuni masyarakat supaya sakit, diare, yaitu dia sendiri. Dia menanggung dosa atas itu semua. Makanya lingkungan itu apapun bentuknya, baik itu darat, air, udara, tidak boleh dicemari. Mohon maaf, kadang kalau spesifik lagi, orang merokok itu juga kalau kita dalam tanda petik juga mencemari lingkungan udara itu. Perokok pasif itu lebih berbahaya daripada perokok aktif. Kita yang perokok pasif mencium atau menghirup udara rokok, yang notabene tidak ada satupun penelitian mengatakan rokok itu mengandung zat positif. Justru banyak penelitian mengatakan membunuh, membahayakan kesehatan. Itu juga merusak sebenarnya, merusak lingkungan udara. Inilah yang perlu kita perhatikan. Ancamannya ya berdosa kita. Kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya kepada Allah. Ada hablum minan nas, berdosa kepada publik, kepada masyarakat, dan ini lebih bahaya lagi. Kalau kepada publik kita harus minta maaf, ya kan, secara langsung. Kalau dia tidak minta maaf, kita harus mempertanggungjawabkan semuanya di akhirat. Dan banyak apa namanya Ustaz? Kalau dari segi kesehatan, dari segi ekonomi akan menimbulkan kerusakan yang paling banyak. Kerusakan yang paling banyak. Dilanjutkan Pak Ustaz penjelasannya. Baik, saya lanjutkan bahwa itu tadi. Jadi konsep fikih lingkungan itu adalah, saya katakan tadi kembali, Islam mengatur lingkungan, jangan dirusak, dipelihara, dirawat untuk kemaslahatan. Sekarang teknologi juga merusak lingkungan. Contohnya apa? Contohnya teknologi yang tidak ramah lingkungan, efek rumah kaca. Kita bisa lihat berbagai penelitian dari berbagai sumber, efek rumah kaca itu ternyata merusak lapisan ozon. Sekarang kondisi cuaca ini kan nggak stabil lagi dia. Semakin ekstrim. Sakit kita sering karena gangguan cuaca. Efeknya kan banyak itu. Efek dari rumah kaca. Saya kemarin baru baca lagi tentang ada elektronik yang bebas CFC, klorofluorokarbon. Apa maksudnya gitu? Saya berkata, kenapa harus bebas CFC? Karena CFC ini juga merusak lapisan gitu, merusak lapisan ozon, efek rumah kaca dan sebagainya. Kita bakar sampah saja, tanpa sadar kita menganggap bahwa itu kan pemusnahan sampah ya, pemusnahan. Tapi ternyata pembakaran sampah itu yang menimbulkan kepulan asap, itu juga merusak udara. Gitu. Pemakaian plastik yang terlalu banyak yang kita gunakan itu merusak kesuburan tanah. Jadi banyak hal sebenarnya kenapa tidak subur, kenapa begini dan begitu. Lagi-lagi kembali kepada ayat tadi, itu akibat ulah tangan manusia itu sendiri. Kalau dalam skop kecil lingkungan kita di masyarakat, bahwa tadi bagaimana Rasul memperhatikan air. Kalau baca buku fikih Al-Fiqhul Islam wa Adillatuh, itu bab toharoh itu tebal dia buat. Bahkan di dalam bab toharoh itu tebal juga membicarakan masalah air. Air yang mutlak untuk berwudu, ya kan? Ada air es, air gunung, air mata air. Air itu cukup menjadi perhatian dalam Islam. Sehingga Nabi pun sebenarnya dalam lingkungan menggunakan air itu berhemat, walaupun air itu banyak.
walau kana katsiran, meskipun dia banyak tapi Rasul berhemat menggunakan air. Ya, Kita tidak. sebelum lanjut tentang pembicaraan masalah air ini Pak Ya. Ustadz, atau bagaimana menghemat, dari mana sumbernya, Ya. bagaimana kita berperilaku terhadap air, kita tunggu dulu sejenak Pak Ustadz. Pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang ingin langsung berdialog dengan narasumber kita yang cukup energik pada sore hari yang berbahagia ini, dapat menghubungi pesawat telepon 061 41 46 353. Kami ulangi, 061 41 46 353 sebagaimana yang tertera di layar TV Anda. Langsung saja kita Pak Ustadz, tadi masih terputus ini bagaimana persoalan ataupun bagaimana kita menyikapi persoalan air. Ya. Mungkin Sumatera Utara ataupun daerah tropis seperti kita ini persoalan air tidak begitu sulit, Iya. dalam tanda petik. Tapi kalau di perkotaan, Ya. apalagi di rumah-rumah ibadah, ini bagaimana kita menyikapi persoalan air ini Pak Ustadz? Silakan Pak Ustadz. Ya, baik. Jadi ada satu hal yang menjadi perhatian kita khusus ya. Kadang-kadang Rasul sudah bilang hemat air. Hemat Walau air. kana katsiran, meskipun dia banyak. Ya, Mandi itu hemat, wudhu hemat. Faktanya sekarang kalau kita lihat orang-orang berwudhu di masjid, orang berwudhu menggunakan air mandi, dia itu memakai air sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan mana yang betul-betul terpakai, mana yang terbuang gitu sia-sia. padahal air itu dibayar Pak Ustadz. Airnya itu dibayar. Air itu dibayar. Dia wudhu, buka keran air 90 derajat, dia biarkan mencocor air terus, dia belum wudhu lagi, masih ngobrol dengan teman sebelahnya. Ya, Padahal air itu dibayar oleh BKM dari dana kas infak masjid. ya, Yang Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara sudah pernah keluarkan putusan fatwanya bahwa kota infak yang berjalan itu atau yang stay dia tidak berjalan dimasukkan ke dalamnya uang dengan tanpa meniatkan itu wakaf, jatuh wakaf. ya, Itu. Jadi air yang dibayar dengan dana wakaf tadi lalu dibuang sia-sia gitu. Ya. Tidak dipakai. Kalau dipakai tidak ada masalah. ya, Kalaupun dia pakai misalnya berwudu, kenapa harus dibuka full 90 derajat? Bisa nggak dibuka separuh saja atau 75% saja? Iya, Sehingga iya. itu sudah cukup sebenarnya Iya. menggunakan konsep menghemat air tadi. Iya. Tapi tidak dibiarkan dia ngobrol terus, habis nanti wudu dibiarkan juga kerannya dia gigi saja begitu, padahal itu dibayar dari dana Iya. infak masyarakat gitu. ya, infak masyarakat. Ini yang harus kita perhatikan ya dalam penyikapan air. Ini masalah lingkungan. Ya, Lingkungan kita juga sebenarnya kalau kita kembangkan lagi, agama ini mengatur seluruh aspek lingkungan itu. ya, Termasuk yang sering kita kritisi itu adalah penggunaan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi. Ya. Mohon maaf, kalau di Medan, Sumatera Utara, sudah tak asing lagi kalau ada orang pesta pernikahan, itu jalan dia tutup. ya, Kalau kita dari Pancing misalnya, masuk ke Tuamang, dia tutup semua itu jalan. Ya. Tiba-tiba sampai kita di tengah, ada pesta, kita mutar lagi. Ya. Mutar jalan alternatif berikutnya, sampai di sana ada pesta lagi, dia tutup lagi. ya, Nah, apakah ini sesuai dengan aturan syari? Tidak. Ini melanggar aturan syariat. ya, Bahkan prinsipnya, sebagaimana keputusan Ijtima Ulama pada tahun 2022, menutup jalan umum untuk kepentingan pribadi itu prinsipnya haram. Tidak Sampai boleh. begitu Pak Ustadz. Sampai haram. Kecuali ada juga taksis ya, pengecualian-pengecualian, misalnya ada daruriyat, Ya, yang tidak ada meninggal lagi itu, alternatif. alternatif. Dia harus tutup jalan itu, rumahnya di depan jalan, jalannya sempit. Tapi harus ada jalan alternatif lain yang memungkinkan orang untuk lewat aksesnya gitu. Atau dia tutup separuh saja ketika harus terpaksa menutup sehingga ada akses orang lain untuk berlalu lalang. Karena hak untuk jalan hak umum itu lingkungannya kan bukan lingkungan kita saja. Ya, Bukan umat Islam saja. Iya. Umat yang lain juga lewat di situ. ya. Kenapa Anda tutup? Nah, Dan ini luar biasa, menjaga menjadi- kepentingan umum itu adalah wajib, sementara yang pesta itu adalah mungkin paling tinggi sunnah muakkad. sunnah muakkad, Sunnah paling tinggi. muakkadah, iya. Dan kalau dikategorikan dalam bentuk pestanya malah mubah Pak Ustadz. Mungkin Pak Ustadz dari perspektif hukumnya. Iya. Baik, sungguh luar biasa penjelasan Pak Ustadz mengatakan bahwa menutup fasilitas umum itu demi kepentingan pribadi itu adalah bagian daripada Sesuatu yang melanggar aturan syariat. ya, Prinsipnya juga haram. prinsipnya haram. Luar biasa Pak Ustadz. Tadi masih perlu kita dengarkan penjelasan Pak Ustadz bagaimana mestinya kita bersikap terhadap
aspek-aspek yang berkaitan dengan katakanlah udara, Ya. kemudian hutan dan air yang udah pasti Pak Ustadz. Sekarang itu semakin ekstrim. Kalau dingin dingin sekali, kalau kemarau kemarau sekali, kalau hujan hujan sekali, banjir sekalian gitu ya. Iya. Ya betapa suasana perilaku kita terhadap lingkungan itu telah membawa dampak yang Negatif. sangat buruk terhadap keberlangsungan malah Iya. umat manusia di permukaan bumi. Mungkin ada lagi bagian yang harus dijelaskan yang mengingat ini sangat penting Pak Ustadz. Silakan Pak Ya, Ustadz. baik, terima kasih. Iya. Jadi kalau Yusuf Al-Qaradawi itu dalam beberapa tulisan yang saya baca, bahkan Ya. sudah diangkat dalam sebuah penelitian fiqhul bi'ah itu, Ya. fikih lingkungan itu dalam bentuk disertasi Ya, dan berbagai jurnal, ditawarkan bahwa orang yang merusak lingkungan itu harusnya pidana. pidana. Masuk kepada bagian jinayah, Ya. dihukum, Ya. merusak lingkungan, merusak sungai, merusak hutan, merusak udara dan sebagainya. Tapi memang faktanya kita lihat perhatian untuk itu kan kurang, sehingga Ya. banjir di mana-mana, ya kan, orang Ya. teracuni di mana-mana, tanpa memperhatikan kemaslahatan umum tadi, hanya Ya. untuk kepentingan eksploitasi, untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan ekonomi personal, akhirnya orang lain menjadi terdampak. Jadi Ya. kita umat Islam ini harus mencurahkan perhatian mulai dari diri sendiri. Bagaimana Ya. memulainya? Sederhana saja. Saya dulu pernah melihat sebuah diskusi di Kick Andy tentang ada anak sekolah yang bagaimana mengelola limbah sampah menjadi satu produk yang efektif, produk yang berdaya guna gitu. Ya. Ada pesan terakhir dia begini, kalau tidak mau disebut orang sembarangan, jangan buang sampah sembarangan. Sederhana Ya. saja. Kalau tidak mau disebut orang sembarangan, jangan buang sampah sembarangan. Kita mulai dari rumah dulu. Ya. Jangan buang sampah sembarangan, sehingga menyebabkan virus, menyebabkan kerusakan udara. Sampah itu kan di mana-mana tata kelola, estetika rusak jadinya gara-gara sampah. Paling tidak kita mulai dari situ. Yang kedua, jangan mencemari lingkungan, air misalnya. Ya. Rumah kita, sungai, jangan dicemarin. Ada yang tidak harus dibuang ke sana, jangan dibuang ke sana. Buanglah ke tempatnya. Ada TPU, tempat pembuangan sampah umum dan sebagainya. Dan fasilitas-fasilitas umum itu jangan dirusak. Ya. Nah, sebagaimana saya katakan tadi, jangan diganggu fasilitas orang. Islam melarang itu. Jalan. Kalau lihat trotoar, saya pernah ke gang satu rumah orang lewat, itu trotoarnya lebih dari 8 gang, 8 atau berapa gitu banyak, dan tingginya Masya Allah, tinggi sekali. Ya. Saya kewalahan untuk lewat, naik sepeda motor, tuh pelan-pelan tinggi. Lalu orang bilang ke saya, kenapa dibuat trotoarnya banyak sekali dan dengan durasi atau yang tinggi sekali? Ya. Dia bilang supaya anak-anak di sini banyak, jangan ngebut-ngebut orang, menghindarkan orang kecelakaan anak-anak. Dalam konsep fikih kita bisa sebut dengan sadu zari'ah, bahwa seperti lampu merah kan, jangan orang berbahaya, tata kelola ketertiban, jangan orang tabrakan, dibuatlah lampu merah, tata kelola di jalan raya. Sadu zari'ah bolehlah supaya orang tidak binasa. Persoalannya adalah kenapa harus tinggi? Ya. Yang kedua, kenapa harus banyak? Ya. Kalau hanya bentuknya tambih saja, peringatan saja supaya orang berhati-hati, bikinlah landai. Ya. Kalau kita lihat di jalan raya, aturan dari Dinas Perhubungan, itu kan ada polisi tidur. Saya pun nggak tahu kenapa polisi tidur dibuat istilahnya itu. Kenapa harus polisi gitu? Iya, Seolah-olah polisi tidur gitu. Iya. Ada yang jaga lah gitu Iya. ya. Polisi tidur itu kan landai, Pak. Iya. Ustadz, landai. Itu aturannya. Kenapa harus tinggi gitu? Iya. Sementara hadis Nabi SAW, ketika kamu menemukan ada duri di jalan, apa yang disuruh Nabi? Ambil duri itu, buang. Iya. Supaya apa? Memudahkan orang untuk melintas. Iya. Ini kita bukan membuang duri di jalan, justru menempatkan halangan untuk menyulitkan orang untuk jalan. Iya. Kalau ada orang mau melahirkan, nggak jadi sampai rumah sakit, melahirkan di situ melewati trotoar itu. Iya. Yang sudah puluhan, tinggi-tinggi gitu, padahal gangnya cuma sekitar 20 meter saja. Jadi artinya Ustaz, apa yang menjadi perilaku di masyarakat kita ini Banyak yang melanggar salah aturan obat. syariat. Salah Ustaz, obat. ya. Salah obat. Ustaz. Salah obat. Artinya apa? Ya membunuh tikus, membakar rumah gitu ya. rumah. Jadi ini seolah-olah orang yang mau cepat buru-buru itu harus dikasih portal, tapi orang yang baik-baik tambah kesulitan gitu. Ustaz. Baik Pak Ustaz. Tadi ada persoalan-persoalan yang berkaitan dengan solusi nih Pak Ustaz. Iya. Bahwa kalau tidak mau sembarangan maka jangan
buang sampah sembarangan. Saya juga teringat dengan kata-kata seorang ustadz bahwa hanya orang terhormat yang bisa menghormati orang lain. Betul. Artinya apa? Dengan kita misalkan menghormati hak-hak umum, Iya. hak-hak lingkungan, dan hak-hak yang ada yang berkaitan dengan alam semesta, maka kita berarti orang-orang yang terhormat gitu. Tapi Ustadz tadi berbicara tentang solusi yang harus kita lakukan lagi dalam waktu segera agar memang bencana ini tidak lagi menimbulkan bencana baru gitu. Iya. Karena tadi jalan sudah bikin bencana baru. Iya. Apa itu? Dibikin portal besar. Ustadz menyampaikan tadi kalau ada yang mau melahirkan sudah melahirkan di situ keluar dari gang itu gitu. Artinya apa? Masalah telah membuat masalah baru. Iya. Silakan Pak Ustadz. Jadi dalam kaidah disebutkan tasarruful imam ala ra'ayati manutun bil maslahat. Jadi inilah fungsi pemerintah, peran penting pemerintah. Kita kalau ada lembaga ormas kan hanya berhak untuk menerbitkan fatwa hukum, panduan keagamaan. Ya. Sebagaimana misalnya Majelis Ulama sudah buat, Nahdlatul Ulama sudah buat, Al-Wasliyah, Muhammadiyah dan ormas-ormas yang lain. Ya. Sudah ada sebenarnya itu diatur ya, panduan bagaimana kita harus bermuamalah sama tetangga, bagaimana harus berlaku di jalanan, bagaimana kita harus bersikap dan seterusnya terhadap lingkungan, terhadap air, itu sudah banyak sekali fikih yang bicarakan itu. Iya. Ormas-ormas kita sudah juga banyak fatwanya. Tinggal lagi sekarang adalah ini kan memang wewenangnya ada pada pemerintah. Ya. Jadi yang penertiban ini kita harapkan merekomendasikan kepada pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan. Ya. Termasuk tadi misalnya orang yang buang sampah sembarangan itu diterbitkan perdanya misalnya. Dihukum saja 3 bulan penjara gitu. Sehingga nggak ada yang buang sampah yang membuat sungai itu menjadi busuk, menjadi tumpat dan sebagainya. Orang yang mencemari halte bus, bawa pesing, merusak fasilitas umum, tangkap sampai 3 bulan penjara misalnya. Ini akan membuat efek jera tentunya. Karena terkadang penindakan itu dalam satu sisi efektif ya. Efektif untuk bagaimana menerapkan sebuah hukum. Hukmul hakim ilzamun wa yarfa'ul khilaf. Jadi apapun perbedaan pendapat di situ, ketika sudah hakim memutuskan, sudah A keputusan pemerintah, maka tentu kita harus ikut semuanya. Jadi harapan kita pertama itu, yang kedua ya kembali kepada kesadaran masing-masing masyarakat kita itu untuk bagaimana memelihara lingkungan. Kalau tidak, ini rusak semua. Keberlangsungan umat ini akan menjadi terganggu ketika alam ini sudah rusak. Coba kita lihat, mohon maaf saya perkotaan saja. Kita nggak usah jauh-jauh di perkotaan kita. Mana lagi ada kota di kota-kota besar yang penghijauannya itu sepadan dengan jumlah komunitas rumah yang dibangun. Akhirnya terjadi polusi udara. Udaranya tidak bagus lagi. Kenapa? Karena untuk meminimalisir pencemaran udara, untuk filterisasinya yang kita harapkan dari tumbuhan, itu udah nggak ada lagi. Makanya saya katakan tadi, bolehkah menebang tumbuhan sembarangan tanpa ada hajah? Tidak boleh. Dia juga mau hidup. Dia juga mempunyai kontribusi terhadap keberlangsungan umat. Sekarang jalan di kota Medan misalnya, itu semua jalan-jalan pohon-pohonnya ditebangin, diremajakan. Boleh enggak? Kita tanya, ada nggak maslahatnya? Ada. Ini musim hujan, sering pohon itu rubuh, tumbang. Karena sudah ada yang lama, perlu dipotong, perlu dipangkas. Kan ada hajah di situ. Hajah syar'iyah untuk kepentingan, jangan sampai membuat kemafsadatan. Oke, kita terima. Tapi kalau tidak ada asbab yang lain, hanya dipotongi saja, ditebangi saja, ini justru tidak sesuai dengan konsep fikih lingkungan syar'i tadi gitu. Iya, luar biasa Pak Ustadz. Ada 2 solusi tadi Pak Ustadz yang saya tangkap, yaitu adalah solusi edukasi di mana kita memberikan pencerahan terhadap masyarakat betapa pentingnya persoalan menjaga lingkungan secara kolektif, secara berjamaah. Karena ini adalah bumi ini adalah rumah kita bersama. Maka jangan kita kotori, jangan kita rusak. Dan yang kedua adalah law enforcement, yaitu penegakan hukum oleh pemerintah karena ormas keagamaan keputusannya ataupun fatwanya itu tidak mengikat, hanya memberikan keputusan sebagai sikap masyarakat tertentu terhadap persoalan yang muncul. Misalkan MUI, tapi tidak mengikat gitu Pak Ustadz. Baik, adakah misalkan solusi yang harus kita laksanakan secara kolektif selain daripada persoalan edukasi, yaitu penegakan hukum, kemudian hal-hal yang harus kita lakukan bersama atau ada gerakan yang bersama, misalkan entah penghijauan atau bagaimana gitu. Silakan Pak Ustadz. Baik, terima kasih. Jadi saya katakan lagi bahwa
kita tidak bisa melihat persoalan ini menjadi persoalan personal pemerintah. Ya. Tidak juga membuat ini adalah persoalan majelis ulama untuk menerbitkan panduan keagamaan. Ini persoalan bersama, tanggung jawab bersama. Dan justru memang sudah tahunya itu merusak Sudah tahu semua Ustaz. Merusak Tingkat semua. SD pun sudah tahu bahwa ini merusak, itu nggak boleh. Nggak boleh. Iya, Ya kan? itu Pak Ustaz. Efeknya Silakan, akan Pak. kita rasakan bersama. Iya. Jadi ini tanggung jawab bersama. Kita bersama-sama. Apa yang bisa kita lakukan? Kalau misalnya bagi dai, dia berceramah, Iya. menyampaikan kerusakan lingkungan ini, efeknya begini, Islam sudah mengatur begini, Iya. tidak boleh dilakukan, paling tidak berdosa. Bahkan Yusuf Al-Qaradawi menawarkan itu pidana jinayah, dia gitu Ya. kan dihukum. Ya. Yang kedua, merugikan orang lain, la darara wala dirar, tidak boleh kita dimudaratkan, kita juga tidak memudaratkan orang lain, itu dilarang dalam syariat. Yang Ya. berikutnya kita harapkan ada kerjasama ini, kerjasama kolektif kolegial ini harusnya Ya. membuat sebuah kebijakan. Pemerintah juga bersinergi dengan majelis ulama, dengan ormas, begitu juga dengan elemen masyarakat di sebuah tingkatan. Misalnya Kepling, camatnya, semua harus terlibat untuk bagaimana mengelola, menata ruang lingkungan hidup manusia ini supaya steril, supaya bersih, supaya tidak kotor, supaya selamat kita semuanya dari aspek-aspek yang dapat membuat kemudaratan. Oke Pak Ustaz. Tadi itu yang menyangkut tentang kebersihan barangkali, kemudian ketertiban. Yang menyangkut tentang ketertiban mungkin perlu komentar secara khusus Pak Ustaz. Tadi yang berkaitan dengan menutup jalan 100%. Iya. Ini apakah memang perlu ada, kalau dikaitkan dengan law enforcement itu atau penegakan hukum ini tadi, apakah memang perlu ada aturan atau memang aturannya sudah ada atau harus ditegakkan gitu Pak Ustadz? Baik Pak Ustadz, sebelum kita lanjutkan Pak Ustadz, pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, sebelum kita lanjutkan maka simak dulu pesan-pesan. Terima kasih pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, masih tetap bersama Mimbar Agama Islam. Langsung saja kita menyambung pembicaraan yang terputus tadi Pak Ustadz, yang berkaitan dengan sikap dan tingkat kesadaran kita yang berkaitan dengan penutupan jalan. Ini konotasinya juga adalah berkaitan dengan berlingkungan Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Baik, terima kasih Pak Dr. Hotmatua. Jadi memang keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa tahun 2022 itu salah satu aspek penting yang dibahas karena merupakan persoalan umum sudah di perkotaan perkotaan besar, bahwa adanya praktek-praktek penutupan jalan untuk kepentingan personal untuk kepentingan pribadi, bukan kepentingan umum. Lain lagi halnya misalnya ada pembangunan jalan tol atau Kemalangan Pak Ustadz. Kemalangan sama saja. Kadang-kadang mohon maaf, sholat Idul Fitri pun nutup jalan juga. Sholat Idul Fitri ditutup jalan semua, di situ pasang sajadah, orang mau lewat nggak bisa gitu. Padahal mau sholat gitu, padahal persoalannya dia mau sholat Idul Fitri, melakukan persoalan sunnah muakkadah saja yang mau dilaksanakan, tapi jalanan ditutup. Yang wajib dilanggar. Iya, yang wajib dilanggar. Jadi itu kan ketimpah jadinya. Jadi harusnya memang salah satu klausul keputusan kita kemarin adalah menutup jalan menutup jalan itu hukumnya haram. Menutup jalan umum untuk kepentingan pribadi itu hukumnya haram, kecuali memang ada pengecualian ketika ada keperluan hajat atau darurat. Misalnya kasus-kasus harus dia memaksa diri atau terpaksa harus nutup lah. Misalnya jalannya di depan rumahnya itulah satu-satunya lapangannya, tak ada yang lain. Dia walimatul urus atau ada kemalangan dan sebagainya. Tapi harusnya kita buat ketentuan juga penutupan tersebut untuk satu kegiatan yang mubah. Jangan juga keyboard bongkar di situ tetap haram. Keyboardnya pun sudah haram, mau nutup jalan haram murokab jadinya, berdobel-dobel haramnya gitu kan. Baik Pak Ustadz, ini tidak terasa kita sudah sampai ke penghujung waktu, dan ini adalah sudah jelas bahwa persoalan lingkungan antar tetangga, antar masyarakat juga harus kita jaga. Sebagai kesimpulan barangkali Pak Ustadz dari pertemuan kita ini, bagaimana
sikap kita dan solusi kita yang berkaitan dengan persoalan-persoalan Fikih lingkungan, lingkungan. Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Baik, terima kasih para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, bahwa Islam bicara tentang lingkungan. Lingkungan ini harus kita pelihara, kita lestarikan, kita jaga, jangan sampai kita rusak. Ya. Kalau rusak lingkungan ini, maka efeknya dalam jangka pendek dan jangka panjang akan merugikan masyarakat semua, akan merugikan kita semua. Lingkungan itu di sekitar kita, baik itu udara, baik itu daratan, lautan, yang di situ ada air, harus kita jaga dan kita lestarikan. Ketika kita rusak, maka Islam melarang pengrusakan itu, dan sudah tegas dikatakan dalam Al-Quran, Allah mengancam orang-orang yang melakukan pengrusakan itu ba'da islahiyah, setelah Allah membetulinya bagus, diciptakan bagus, jangan lagi dirusak. Hal-hal yang bisa kita lakukan mungkin adalah bagaimana kita kemudian dari diri sendiri di rumah untuk memelihara lingkungan kita supaya tidak kotor, dia menjadi bersih, memelihara air kita, udara kita, jangan buang sampah sembarangan, air jangan dicemari dan dikotori, begitu juga dengan daratan, jangan menutup jalan sembarangan tanpa ada kemaslahatan, ini akan mengganggu lingkungan kita, limaslahatin nas, untuk kepentingan umum, tentu ini tidak akan kita harapkan, dan tentu ini berdampak pada keberlangsungan hidup manusia. Kita ingin tentram, kita ingin nyaman, dan dalam hal ini perlu juga kebijakan pemerintah untuk menyikapi hal ini, lingkungan ini, agar supaya kita semua bisa selamat di dunia ini, hidup nyaman, tentram, tanpa adanya kemafsadatan yang akan kita peroleh nantinya. Saya kira itu, terima kasih. Sebagai kesimpulan Ustadz, mungkin ada harapan lagi Pak Ustadz, apakah kepada masyarakat, kepada pemerintah, yang khususnya kita di Sumatera Utara, yaitu yang berkaitan dengan persoalan fasilitas umum, yang berkaitan dengan pencemaran udara ataupun lingkungan dan lain-lain. Silakan Pak Ustadz. Baik, terima kasih. Harapannya memang sadarlah kita harus sadar diri sendiri, kita mulai dari keluarga sendiri, karena kita tidak usah mengkritik orang lain, mulai dari diri sendiri lah. Kalau kita mulai dari diri sendiri semuanya untuk melihara lingkungan, semuanya akan begitu, aman semua. Mulai dari diri sendiri, kesadaran diri sendiri. Begitu juga kalau sudah sadar masing-masing, pemerintah pun nggak perlu capek-capek kerja. Kalau kita sudah sadar masing-masing, menutup, merusak lingkungan itu adalah salah, anak kecil pun tahu kalau itu salah, yang namanya merusak, supaya kita tidak lakukan, insya Allah semuanya akan tertib, saya kira. Ya, sungguh luar biasa Pak Ustadz. Ustadz kami dan narasumber kita pada hari ini adalah tokoh muda Sumatera Utara yang sangat Jangan tokoh lah, Ustadz biasa aja. Terima kasih atas penjelasannya di masyarakat kita di Sumatera Utara Pak Ustadz. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini dapat memberikan kesadaran, pencerahan di masyarakat kita di Sumatera Utara. Terima kasih Ustadz sekali lagi kehadirannya di studio. Pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, ada satu key word yang disebutkan oleh Pak Ustadz tadi, bahwa hanya orang yang sembarangan yang bisa atau yang mau membuang sampah, kotoran, kerusakan lingkungan. Dan sebaliknya juga kita dengar tadi bahwa hanya orang-orang yang terhormat yang bisa menghormati hak-hak lingkungan, karena lingkungan punya ekosistem sendiri. Tumbuhan, hewan punya hak untuk hidup dan berkembang. Begitu juga dengan udara, punya hak untuk bersih. Maka hanya orang-orang terhormat yang bisa menjaga kelangsungan dari makhluk hidup, tumbuhan, hewan, dan udara. Dari studio, kami ucapkan terima kasih atas seluruh perhatiannya. Saya Dr. Hotmatua Paralihan Harahap MHG, atas nama kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih atas seluruh perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.